Inna ad-dina 'indallahil Islam. Guys, telah hadir Koh Felix versi wanita di Indonesia. Siapa dia? Ayo kita lihat. Langsung kita hadirkan di tengah-tengah kita adalah Cici Jesslyn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa nih. Aktivitas saya sampai yang saya verbally very aktif ya karena pertama dulu dari masa saya sekolah ya dari sekitar SMP dan SMA itu I'm a speech. Nih memang saya tuh jalurnya memang saya bergulat di dunia speech, pidato dan terutama saya itu mempelajari namanya English debate. Selama 3 tahun itu untuk saya lomba ke kancah nasional. Jadi saya dari kancah kota, provinsi dan saya mewakili provinsi untuk di lomba di kancah nasional. Itulah yang buat saya punya speech debate like this. Oh gitu ya. Jadi maksudnya debate dalam bahasa Inggris. Betul, debate dalam bahasa Biasanya Inggris. apa temanya tuh ketika debate? Kalau tema untuk debate itu sendiri karena dulu saya masih tahap sekolah ya memang temanya politik, ekonomi, sosial, politik dan juga hal-hal yang menarik dalam kayak dunia maya. Kayak Ben Shapiro gitu lah ya. Yes, like that. Gue juga suka nonton Ben Shapiro segala macam dan kayaknya ini menarik ya. Waktu dulu pernah debat nggak sama orang Muslim mengenai agama? Enggak, karena Belum pernah. kita kan debate itu English, we have versi international versions like that. Jadi kita tuh hanya mendebatkan topik-topik yang lagi hot nih saat ini. So we become the pros or we become the cons. Habis itu kita defend our line till we win. Oh gitu ya. Emang ranahnya di debate ya. Betul. Oke. Nah kemudian apa namanya? Kalau nggak salah pernah 7 kali dibaptis pemusik di gereja. Betul. Benar. Iya, baptis itu lebih pengesahan kalau untuk Pengesahan saya ya? itu pengesahan. Jadi istilah kita itu belum menjadi jemaat gereja manapun atau misalnya kita dari gereja yang lama. Kalau dalam versi saya yang saya lakukan itu karena saya dari gereja lama, habis itu saya pindah ke gereja baru, tapi kan statusnya saya masih status gereja lama ini. Nah, sedangkan saya mau menjadi pemain Gereja musik baru. untuk gereja yang baru. Jadi saya harus disahkan dulu. Oh. Jadi pengesahan bahwa saya tuh memang berada di gereja tersebut, saya juga memeluk teori yang juga pengajaran Sama. gereja tersebut. Tuh, karena pengajaran teori itu berbeda. Oh, setiap gereja ini berbeda. Pengajaran teori Pengajarannya? berbeda. Alkitabnya sama tapi teorinya pengajarannya akan berbeda. berbeda. Jadi fokus utama mereka akan berbeda. Ada yang fokus untuk keselamatan, ada yang fokus untuk penyembuhan, ada yang fokus untuk kayak pengajaran dan lain-lain. Jadi ketika masuk sebagai pemusik maka harus dibaptis di situ Sekarang ya. saya akan menjadi musik senior. Saya masuk sebagai status musik senior. Jadi perlu dibaptis. Di pemusik pegang apa, Ci? Saya memegang piano. Piano. Piano dan keyboard. Jadi saya bisa ya untuk piano untuk fill in, full band dan saya bisa yang keyboard tunggal. Kalau tanpa band juga saya bisa. Aktif banget emang ya. Jadi bukan cuma debat ya, ngisi musiknya juga nih. Masya Allah luar biasa nih. Oke, sekarang yang unik dengan segini banyak aktiviti yang sudah dimiliki oleh Cici ini ya, bukan cuma sebagai ibaratnya debater, maksud dari sisi narasi verbal juga aktif dan orangnya biasanya begitu. Berarti yang sering ngomong atau berdebat itu harus banyak input ya kan. Ilmunya harus banyak. Inputnya harus banyak, ilmunya harus banyak dan karena yang dikeluarin dari sini kan. Karena itu data. Proses analisis data hitungan detik. Benar, dan ini dapatnya dari sini dan sini gitu kan, mendengar dan melihat dengan belajar. Betul. Nah, dengan banyaknya inputan itu, kemudian juga aktif di di gereja keyakinan sebelumnya gitu ya. Betul. Kenapa akhirnya tertarik memeluk Islam gitu? Saya sebenarnya pas awalnya saya itu tidak langsung convert ke Islam ya. So I'm not literally dari Kristen kayak kemarin saya baru ke gereja terus hari saya pindah langsung masuk ke Islam. No. Jadi it's stop gitu Proses. loh. Ada proses ya, ada penstopan sekitar 3 tahun yang lalu itu saya stop berhenti. Saya mau percaya datang ke gereja itu udah no more gitu loh. Alasannya apa? Saya karena iman saya sudah hilang saat itu. Saya sudah tidak lagi percaya teori-teori dan pengajaran-pengajaran karena terlalu banyak kontradiksi. Pengajaran. Dapatnya kontradiksi dari mana? Dari baca, dari inputan atau gimana? Dari input karena kan seperti kalau kita ke gereja itu kan kita dapat khotbah kan. Nah dari khotbah habis itu kan kita baca Alkitabnya kan. Nah saat kita baca Alkitabnya kita telah juga dong. Kita pikirkan apa yang kita bacakan. Setelah kita pikir-pikir, kok khotbah makin khotbah, kontradiksinya banyak gitu loh. Jadi saya bingung. Saya jadi bingung sendiri. Buat apa saya punya Tuhan? Buat apa I serve my God? Atau kayak buat apa saya susah loh kok untuk jadi pemusik itu. Saya setiap minggu itu harus datang minimum kayak 3 or 4 times to church. Menghabiskan sebanyak waktu itu belum termasuk saya masih latihan musiknya pribadi ya untuk tampil ya. Jadi I see that what is the purpose gitu loh. I lost the purpose of why I should serve.
Jadi a lot of effort itu buat apa? Iya, effort kita kan kayak kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendapatkan ketenangan karena seperti like in this world itu Tuhan tuh salah satunya yang paling bisa memberikan kita peace of heart. The other things yang hal duniawi itu tidak bisa melakukan hal itu. Even when you have money, you can go to psycholog and everything, you cannot get that. Nah, jadi saya tuh mau mendapatkan the final results. That's why I give my effort dan juga karena saya percaya. Tapi sebelum 3 tahun sebelumnya itu saya juga sudah mulai ragu ya, dalam tanda kutip ragu. Tapi saya still feel like it's a devotions, even though I don't know my God, or even though like I feel something is wrong about the concept of my God, tapi aku tetap ikutin karena that is our devotion gitu loh. Kita percaya pembuktian iman kita adalah walaupun in your hard times you still believe, right? Saya pegang tuh kata itu. Tapi kan by the end of the time that question need an answer. Yeah. Right? Answernya harus ada. Saya tuh hanya buy time for me to learn, but I didn't get it. So I didn't get it. At by the end of the time, I see what's the point. Mendingan dibanding kita we lie to ourselves, we don't understand, we also just yang penting gue ngikut lah apapun itu, ya. For what? Mendingan tidak melakukannya sama sekali kan. Akhirnya I take decision stop, udah 3 years I don't go to church. Tapi saya tetap pegang Kristen, agama saya pegang Kristen. Begitu. Oh, agak sedikit bingung, berarti Kristen ya, bukan Katolik ya? Bukan Kristen ya. Oke. Di proses itu sempat nanya ke siapa aja? Di proses itu nanya apa? Gimana? Maksudnya nanya ini keraguan atau juga mungkin keingintahuan akan sesuatu. Itu kemudian mencari jawabannya searching atau we search, we also read our Bible. Kita juga read Bible kita juga read renungan-renungan, kita juga menaikkan pendeta. When we can get answer ya, ketika kita akan dijawab, saya akan tanyakan. Dan ketika saya melihat pendeta ini cukup berpengetahuan nih, terlihat dari cara khotbah dan teknik-tekniknya, saya akan tanyakan, but it doesn't masuk ke jalan buntu gitu loh. Masuk ke jalan buntu di mana saya nanya A, jawabnya Z. Terus saya coba dalami lagi, jawabannya makin go away somewhere. Ya udahlah, saya berhenti nanya dan saya berhenti nyari. Karena semakin saya cari, semakin saya bingung. Makin cari makin lost gitu. Yes, makin lost. Jadi mendingan saya stop going to church. Toh it's the same, right? It doesn't feel anything different. Paling ya saya nggak perlu mengeluarkan effort sebesar itu aja. Men-save my effort like that. Itu di tahun berarti sekitar 3 tahunan lalu sekitar 2020-an akhir lah. Pandemi lah ya. Ya, ketika pandemi kemudian ada keinginan untuk mencari, bahkan ke teman juga nggak nanya apa gimana? Kalau ke teman karena ini ya teman, menurut saya kalau misalnya nanya ke teman tuh sayang, kita sama-sama nggak tahu soalnya. Kan gini, pasti ada keraguan yang sama gitu dengan orang mungkin di luar negeri atau di mana, di dunia mana. Udah coba cari belum? For them, kita kayak saya coba kayak diskusi, kayak saya tuh punya panel international kayak translator or something. Most of us emang Christian. To be honest, most of us is Christian. Tapi kalau kita udah menanya masalah keimanan ya apa ya, kita semua tuh seperti jenis yang sama gitu, kita cuma ngikutin aja sebenarnya. We don't really learn, the others also don't really learn. Ya disuruh doa, kita doa, disuruh ya menyembah, ya kita menyembah. Kurang kritis gitu maksudnya. Tidak, betul. Karena menurut mereka juga, because a lot of people around me itu juga orang-orang yang sangat modern ya, bagi mereka tuh the word duniawi itu jauh lebih penting dibanding dengan akhirat dan lain-lain. Jadi mereka lebih mementingkan hal itu. Masalah ketuhanan ya sudah lah, yang penting kita ada Tuhan lah. Tuhan yang mana? Yang penting ada. Berarti kan masuk Islam dari udah 2 bulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Mungkin sebentar lagi akan merasakan ketika masuk Islam bahwa di lingkungan Islam tuh kritis banget. Iya. Hampir semua ditanyain dan harus ada jawabannya kan gitu. Betul. Tapi sebelum saya masuk Islam, saya juga menanyakan hal yang sama. Jadi pas proses saya masuk Islam itu not short gitu loh. Saya tuh menanyakan karena saya udah mengkritisasi sebelumnya. Saya salah ya. Because I didn't ask the right question. Maybe I didn't ask the right question. Habis itu that's why I didn't get the right answer. Atau saya kurang berusaha. Saya tanya, saya cari kan. Jadi saya cari dulu sebelum saya masuk Islam. Saya coba cari. Saya coba tanyain ke orang-orang yang berbeda. Pertanyaan yang sama, they always same answer with the same answer gitu loh. Deskripsiannya tuh selalu sama, ketuhanannya, pengajarannya, kenapanya, semuanya sama. Berarti kan they come from a very original source, nya juga sama. Jadi pengajarannya betul kan. Very different kalau misalnya we ask Christian, jawabannya akan beda-beda berdasarkan teori tergantung pengajaran. gerejanya. Betul, berdasarkan teori pengajaran gerejanya. Begitu. Kemudian itu kan kebimbangan itu berapa lama tuh? 3 tahun? 3 tahun, dalam 3 tahun. Nah kemudian kan dalam kebimbangan itu pasti ada another option, misalnya bukan cuma Islam option mungkin. Itu saya yang paling mendekati, yang paling akan diterima oleh lingkungan saya dan keluarga saya adalah Buddha.
malah Buddhis sebenarnya kan. Buddhis, karena I'm still Chinese gitu loh. Kalau Chinese ke Buddhis itu lebih gampang. acceptable, it's fine gitu loh. As long as you're not holding Muslim, it's fine gitu kan. Tapi nggak bisa. Logically nggak masuk ke saya, dan emang konsepnya tuh Tuhannya memang very different already. I cannot accept gitu loh. My faith juga nggak bisa. Jadi ya ada beberapa pilihan ya. Hindu coba juga nggak? No sih, saya Tapi nggak Buddha dan kemudian Islam, dengan dua ini. Buddha, Islam mungkin last alternative. No, I didn't choose Islam at the beginning. Islam tuh nggak ada on the table. Islam is not on the table. Okay. It never on the table at all. Karena memang saya dari kecil, saya kan I also come from Chinese. Mama papa saya tuh pure Chinese gitu loh, dari keturunan yang cukup totok gitu kan. Jadi semuanya pure Chinese. Kita itu memang tidak, we are not really welcoming Muslim into our family. Dan di family kita juga, kita tuh disarankan untuk menjauhilah. Better you just hang around with your Chinese, karena emang ini budaya kita mesti turun-temurunin. Yes, there's a positive side of it, preservation, right? Preservation of our original culture. Tapi by the end of the time, saat saya mau pilih agama, ya saya cuma pilih Buddha. Di atas meja saya itu cuma ada pilihan Buddha. Hindu, I'm not interested, to be honest. I just don't know why, but I'm not interested to do that. Konghucu juga, saya ngeliat banyak keluarga saya yang dari kakek nenek itu ada yang Konghucu. It's not, it's very differently lah from me. I cannot accept that. Nah, jadi cuma Buddha, saat Buddha fail ya sudah, saya lepaskan. Saat Buddha fail ya udah, saya merasa ya udahlah, saya Kristen, yang penting KTP saya ada Kristen aja. Masalah ketuhanan saya ya sudah, I don't need it. Tapi ternyata selama 3 tahun itu, when I reach tahun terakhirnya itu, saya mulai research ini aja. Selama 3 tahun itu kan we without God itu agak apa ya, hidup kita tuh agak seperti ngambang-ngambang. Godless jadi. Godless. Tapi you have to know, when we are godless, we don't really feel we are godless gitu loh. Because kita akan menuhankan something. Menuhankan something kan, atau you will put all your energy by yourself gitu loh. Jadi kita akan berusaha sekuat tenaga sendiri, dengan tenaga kita sendiri, because we are the perfect being, right? Ada logiknya begitu kan. We can do anything, there is no limit. Nah, saya tuh percaya dengan itu. Jadi saat tahun ketiganya saya baru mempelajari bahwa saya itu lebih condong bahwa saya itu ateis sebenarnya. These 3 years when I failed to move to Buddhist. Ateis apa ateis. Ini ya? Apa satu lagi tuh selain ateis apa nih? Agnostic. It's more to the atheist, because I really don't believe the concept of God anymore. Jadi saya benar-benar merasa bahwa Tuhan tuh tidak ada. Nah, di saat saya merasa Tuhan tuh tidak ada, memang betul ya. Kayak karena kita berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan pikiran kita dan apapun yang kita miliki, kita berhasil, sukses ekonomi, pendidikan dan semuanya. But you will reach a point di mana you're very void gitu loh. Hati kita tuh void sekali. Kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa apa. There is no amount of money, fame or anything that can pleasure us. Iya, nggak bisa di cure. Nah, bahkan di saat 3 tahun itu, saya tuh sampai banyak konsultasi ke psikolog. Karena I cannot sleep for some reason. Sampai psikolog enggak? Iya, tapi nggak ada masalah. Kayak dibilang, di hidupmu banyak masalah. Enggak sih. Dia cuma nggak bisa tidur doang. Cuma empty aja gitu ya. Empty doang, nggak bisa tidur. People say, maybe you need to search for a partner gitu. Ya, saya coba search partner, nggak juga, nggak feel the void. I still need psikolog by the end of the time. Jadi ya udah, saya konsultasi psikolog untuk dapetin sleep pills to sleep, just to calm down. Anxiety tinggi banget soalnya. Berarti sebenarnya gini, Cici ini sebenarnya memang kepalanya aktif ya. Iya, kepalanya aktif. Otaknya ini aktif. Jadi karena benar itu nggak stabil kadang. Jadi karena ini ya oke lah, begini aja posisinya. Kemudian otaknya dan kepalanya itu masih nyari. Ini apa jawabannya. Jadi itulah yang mungkin nggak bisa tidur. Mungkin nggak tahu nggak bisa tidurnya karena apa kan? Iya, because we cannot pause our brain gitu loh. Nggak bisa di pause, diredam tuh nggak bisa. Tapi bersyukur juga ya diberikan mindset seperti ini gitu ya. Maksudnya otak yang selalu bekerja gitu. Ketika belum menemukan jawaban, maka akan terus nyari. Pada saat di kehidupan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa, ternyata otak belum tenang. Pada saat belum tenang nggak bisa tidur, tapi nggak tahu nih nggak bisa tidur kenapa gitu kan? Nggak bisa. Even when you ask to psikolog juga butuh jawaban dari kita soalnya. Untuk mereka mendetek what is our symptoms, kita mesti tahu simptomnya kita dulu. Untuk kita ceritakan, kita nggak tahu simptomnya, mereka juga nggak bisa. Kan nggak ada yang bisa bedah hati kita, kan nggak bisa. Kayak dokter juga butuh gejalanya apa juga ya. Baru kalau dokter saya penyakit secara fisik begini ya. Kalau penyakit fisik dan penyakit mental, ada one advantage of physically is that you still can know exactly what's the cure. Atau misalnya uncurable wound, you will get the notice. Mental health kan is not like that. It doesn't work the same ways. You know, you'll never know. Mungkin kondisi kamu parah banget, tapi because you don't notice, ataupun when you search for help, but you cannot explain it, no one can help.
Karena Benar. itu by the end of the time only you can help yourself. Bener juga ya. Jadi sebenarnya justru karena pencarian itulah yang akhirnya membuat Cici harus ketemu jawabannya nih ibaratnya. Betul. Tapi di mana nemuin jawabannya gitu kan? Iya, betul. Gitu. Jadi memang tadi seperti Cici bilang sebelumnya bahwa memang di dalam kebudayaan gitu kadang-kadang kita misalnya gini Chinese sama nama Chinese gitu ya. Sama Jawa juga begitu kan gitu. Jawa jadi kalau bisa nikahnya sama orang Jawa juga gitu. Orang Sunda sama orang Sunda kan begitu hal yang biasa ya gitu ya. Betul. Tapi kemudian sebenarnya itu menjadi circle yang kemudian jadi nggak explore keluar kan saat itu. Karena kita akan selalu di keep in the same circle, running and running. We're not going to evolve because kita tidak akan membuka diri terhadap pendapat baru. By the end of the time we are all the same human. Harusnya kita itu berbaur supaya we can improve. What I don't have, you have gitu loh. So we can create a new way of life like that harusnya ya. Tapi ya kebudayaan again kita terikat ya. Nah, tapi di saat itu, tapi saya tetap mencari. Selama saya mencari jawaban itu, even though I know I don't believe in concept of God, jadi saya belajar untuk filosofi. One of the philosophy yang paling saya pegang tuh Stoic philosophy. Ya, Stoic philosophy itu yang cukup membina saya. Maksudnya dia cukup untuk meluruskan lah. Paling tidak saya tuh walaupun saya hidup without God, tapi saya tuh nggak ke kiri ke kanan gitu loh. Still live normally. I just can't find peace. That's all kan. Nah, menurut saya filosofi ini yang cukup saya tunggangi for a long time to keep me on good track, not right track, but good. Nah, aman gitu. Tapi nggak cukup. Tapi nggak cukup karena ya? track itu kan hanya mengajarkan kita hidup di dunia like what. But by the end of the time, our heart need some kind of peace, a tranquil, dimana kita merasa bahwa okay, even if we on our worst place itu we can survive. Philosophy doesn't help you to that, gitu loh. Filosofi yang akan nambah beban di saat kamu merasa seperti itu. That's when you need to remember about God, about gimana caranya be grateful. Karena if you learn too many things about keduniaan, you will never feel grateful. Di atas langit masih ada langit, kamu bakal ngejar terus. Even when you reach the top one, kamu when you hit it, udah. Kamu akan ngejar di atas lagi. Jadi mana even you are on the right track, you're gonna sampai on the finish line. And after that what next kan gitu kan? What next langsung. Kita nggak akan feel grateful. There is no feeling of grateful karena ngapain gue grateful sebelah gue lebih tinggi tuh. Iya, selalu ada something. Selalu ada something gitu loh. Dan something itu akan muncul di sesi terakhir saat when you reach your goal. Nah disitulah you actually need God. Ya, itu dia. Benar juga. Soalnya nggak akan ada sesuatu yang bisa dibilang. Selalu ada sesuatu yang lebih di atas dan lebih di bawah. Karena itu masih manusia. Again, that's our nature. Gitu. We cannot fight our nature, but we can balance it out. Jadi kita tuh butuh pembalance itu apa. Nah itu tuh harusnya Tuhan. Dimana saat itu kalau saya mau pelajari balik Tuhan Kristen saya udah nggak bisa. Udah patem nih, saya udah tahu nggak ada jawabannya di situ. Ini menarik ya, karena pencarian mirip sama pencariannya Ustadz Felix ya. Jadi sebenarnya ini ngobrol sama Ustadz Felix ini pasti kena banget dia nih. Ini cocok banget ini. Tapi gini, sebelum masuk kemudian sampai akhirnya kan dulu ibaratnya dari circle-nya juga gitu. Islam is not even on the table jadi katanya. So what do you know about Islam at that moment misalnya? About Islam is because my saya kan bukan maksudnya. Yang what do you have in mind about Islam saat itu? Ya maksudnya apa? Ada informasi yang lu tahu Islam tuh begini loh. Islam tahu menurut apa namanya kan Islam tuh terframing akan satu posisi di mana radikal atau segala macam gitu kan. Framing in my side is very negative. It's just negative. Why I don't know to be honest. But all I heard is that Islam is negative. And avoid kayak ini tuh Islam danger sign. Terus kita avoid gitu. Just by that step. Karena juga memang saya diajarkan for my family juga the same things. Kita doktrinnya sama. By my church also the same things. Avoid karena kurang benar, jalannya kurang benar lain-lain. Ya saya avoid. Jadi benar-benar memang ya taunya Islam jangan deketin deh, selesai segitu aja. Ya itu kenapa you cannot be on the table because ya emang begitulah kodratnya. Gitu. Ya. Nah kemudian ketika setelah berjalan dengan pencarian kemudian cari pola yang paling tepat gitu sampai kepada Stoik tadi, kemudian kenapa kemudian Islam gitu? Ketemunya di mana? From Islamic debate. Jadi debat perbandingan agama Islam versus Kristen. Di YouTube? Di YouTube ada ya? Betul, di YouTube ada. Dan yang pertama kali putar-putar itu tuh saya di tempat tinggal saya itu memang sering diputar yang kayak gitu dengan bapak kosannya. Nah bapak kosannya ini memang suka muter kayak gitu. Lama-lama saya menarik juga ya kayaknya because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di YouTube-nya? Banyak sih. Zakir Naik.
No, I didn't hear about Malah Zakir nggak Naiknya. dengar. Enggak. Itu pas akhir-akhir. Kira-kira. Akhir-akhir saya udah mulai tahu Zakir Naik. Saya awal nggak tahu, Pak. Ahmad Didat, Lumayan. dengar nggak Ahmad Didat? No. Itu juga Tapi menarik. kalau Zakir Naik, yes. Tapi Dengar. itu pas middle ya, Iya. bukan pas awal. Pas awalnya saya denger yang kayak Handi Salebes, Bang Zuma, and then like Oh, Indonesia. Jonathan Nandar, iya yang Indonesia, Apology Indonesia Lapi dari itu, dan Kodon Ditan. Karena Chinese kan, Iya. jadi saya penasaran kayak gimana. Saya mulai dengar, tapi pas saya dengar itu, I still on the side of Christian. Tetap saya Kristen, Iya. walaupun saya nggak punya Tuhan, tetap Kristen. Jadi maksudnya udah ya setiap kita nonton debat kita harus put on our side ya pasti. Yes, Di of salah satu. course. Gua yang Pasti mana nih dong, kan gua. Gak usah gitu. Nih. Lu nonton bola, even lu nggak tahu nih dua tim ini tim apa, lu akan pilih salah satu, itu udah pasti. Ini misalnya secara manusia begitu. Yes. Gue pilih yang mana ya? Di antara dua gue nggak paham sih dua itu. Gue mihak yang mana gue ya? Kita harus put on one side pasti kan. Yes, Gue lebih pasti. mihak kemana? Entah pasti di situ langsung kalau setelah alasan rasional nggak dapet, cari yang emosional. Oh mungkin ada orang Indonesianya, pilih. Atau yang seiman misalnya jaga pilih gitu kan? Ya, Itu kan. betul. Jadi ketika kemudian debat pilih di apa namanya sisi yang Christian berbeda, sisi Kristen, Iya. itu sebenarnya ya logik sih sebenarnya Logically begitu, di posisi saat itu harusnya ya. begitu Tapi ya. sebenarnya yang dapat pahala jariah sekarang ini memang Bapak Kos sih kayaknya. Awalnya gara-gara dia puter itu kan, Iya. nggak sengaja gitu. Muter kita lewat pulang kan denger kan ada apa ini. Padahal awal-awal sih kita kayak ya udahlah terserah Sebagai lah. seorang debater dengar As a ada debate, acara ada orang nyetel debat, konten debate, terus ada debatnya agama kan, terus kayaknya tuh keren gitu loh. gue Ada lagi nyari ini gitu kan. Iya, ada pengucapan kayak bahasa-bahasa Arabnya tuh keren tuh. Bisa ada Yunaninya, ada ininya. Terus saya keren lama saya dengerin juga, saya ngetemin juga pertama sejam, 2 jam, 3 jam, lama kebablasan setiap hari diputerin kan. Nah, di situ tuh saya mendapatkan pengetahuan kristologi yang jauh lebih mendalam. Dan lucunya a lot of it come from Islamic side. Jadi bukan dari sisi kayak from the Christian side. Christian side tuh lebih banyak seperti membaca ayat dan lain-lainnya. Kadang tuh di Christian side-nya lucunya begini. Kan saya udah maksudnya saya udah pro ke bagian Christian because I'm a Christian, right? I was a Christian. Tapi kok sampai pembelaan ke akhir-akhirnya bagian ketuhanannya udah mulai ngalah. Maksud saya gini, kita kan iman nih. Saya aja udah nggak percaya ada Tuhan. Kalau saya taruhin iman dan Jesus, saya tetap pilih Jesus gimana pun juga. Ya. Nggak usah malu, itu Tuhan kita. Ya. Iman kepercayaan kita dites ketika kita ditanyakan kita dikte kan. Ya. Kita harus percaya dong. Ya. Tegar kan kok nggak peduli ada gimana pun juga. Tapi mereka jadinya makin lama makin down. Makin gak pernah jawab, makin hilang. Terus lucunya udah bagian suruh baca ayat dan baca Alkitab kita sampai takut. Itu kan ayat kita, itu kan Alkitab kita, itu kan pembelaan kita. Ya. Baca. Tuhan kita tetap ada yang hanya satu, Jesus, right? Jesus ini Tuhan yang paling kita percaya kan. Yeah. Kecuali Tritunggal itu kan berarti kan patokannya karena pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita. Berarti itu yang harus sosok yang mesti kita sangat grateful for, right? Bela aja. Salah, saya tahu salah. Saya tahu banyak konsep bisa diserang because I learn how debate works gitu loh. Nih, in debaters as a background story kok saya bisa tahu bagaimana untuk didebatekan. Jadi debaters itu kalau dulu in the NSDC National School Debating Championship itu I as the third speaker, di mana jobnya saya adalah search for weaknesses, loopholes, cracks yang bisa saya hancurkan semua argumen lawan. Oke. Jadi posisi saya selalu yang ketiga. Saya itu yang ketiga, di mana I'm not just opener. Jadi saya bukan cuma deskripsiin, saya juga bukan cuma ngejawabin pertanyaan, tapi itu I crack your very skulls gitu. I must crack your foundation supaya foundation kalian tuh jatuh. Jadi when I see how Christian works, saat mereka sudah mulai share, cracknya udah banyak. Saya tahu nih kalau misalnya kena Islamic yang good, they will attack you till the end. I know. Tapi walaupun kalian di attack itu, tahan aja gitu loh. There is an honor in losing. It still stands gitu loh. Asalkan kalian berdiri tetap di posisi kalian. Jadi saat kalian crack dari segala sisi itu, kerjaan kalian walaupun salah bela sampai ujung. Tapi nggak mau dibela. Oh. Akhirnya masuk ke ranah emosional. Akhirnya dari debat Ya itu udah nggak, berantem. kalau itu jadi nggak logik gitu. Jadi dari debat jadi berantem Jadi sudah lah. berantem. Jadi berantem begitu.